di warga RT 1 merasa resah Pak ya? Resah atau gimana Bu? Enaknya gimana? Apa? Biarkan jinak dulu. Ya, kata-katanya enaknya resah atau gimana ya? Oke, jadi saya mendatangkan beliau-beliau ini karena kemarin video saya yang berada di lokasi RT 1 RW 7 itu dan alhamdulillah viral. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bertemu dengan warga RT 1 RW 1 dimana nanti ada dari Puskesmas Purworejo, Kelurahan Babinsa dan Babin Kamtipmas Purworejo, bahkan insya Allah nanti ada Kapolsek, Bapak Kapolsek Purworejo, Bapak Sukardi. Jadi nanti akan menjelaskan ke warga mengenai COVID-19 lebih lengkap dan lebih jelas. Yuk kita saksikan. Baletono dan bapak-bapak ibu-ibu dari RT 1 RW 1 dan ibu Puskesmas yang saya hormati. Jadi hari ini saya mengharapkan kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu karena di warga RT 1 merasa resah Pak ya? Resah atau gimana Bu? Enaknya gimana? Apa? Biarkan jinak dulu. Ya, kata-katanya resah atau gimana ya? Oke, jadi saya mendatangkan beliau-beliau ini karena kemarin video saya yang berada di lokasi RT 1 RW 7 itu dan alhamdulillah viral. Istilahnya itu saya sebelum masuk lokasi juga konfirmasi sama dokter Andang dan pihak puskesmas. Jadi saya menggunakan APD seperti ini bagaimana gitu. Termasuk Pak Bambang juga hadir di situ. Saya tanya ke beliau juga nggak masalah. Dan saya tapi sebelum masuk di di wanti-wanti sama dokter Andang. Nanti kalau di dalam jangan megang ataupun bertatap langsung sama warga sana. Dan mungkin nanti lebih jelasnya dari puskesmas atau Pak Lurah atau yang lain nanti bisa menjelaskan kejadian kemarin tuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kami teruskan ya Pak Lurah. Kami mewakili Bu RT, saya suaminya Bu RT. Jadi begini, ini juga perjalanan panjang punya karena satu harus kita pahami kekurangtahuan kami dan juga warga kami karena informasi selama ini berkembang cukup pesat dan simpang siur.
Sebagai contoh lagi, kalau kami tarik ke belakang, di kampung ada pendatang baru, dalam arti setelah dites di SAC dan Puskesmas sehat. Terus bermula dari itu, setelah itu dikarantina 14 hari. Di sini ada 2 kasus kalau nggak salah, satu yang dari kos-kosan yang dari Thailand, 2 minggu sudah dikarantina. Terus ya kemarin yang dari Tangerang, satu keluarga juga sudah karantina selama 4 hari. Salah satu juga mungkin bertitik tolak dari itu. Setelah 14 hari yang bersangkutan, kebetulan yang dari Thailand itu proaktif, mahasiswa Muhammadiyah, tanya, Bu RT, ini sudah 14 hari, kami harus gimana? Berarti kami boleh pergi toh? Ya boleh, jabatan Bu RT, karena tidak tahuan. Terus setelah itu Bu RT ditegur oleh Pak Hari dan Bu Ida, ya? Ya, saya WA langsung dengan yang dari Thailand. Oh, iya. Sebelum itu kan tahunya ditegur bahwa setelah 14 pun harus ada pengawasan. Nah, pengawasan jauh mana kita juga kurang tahu. Alhamdulillah ini hari hadir dan ada perangkat-perangkat Pak Lurah juga. Ini kesempatan kami. Terus berkembang juga suara yang jelas seperti itu, simpang siur juga. Kenyataannya bagaimana, sampai kemarin kita rapat dengan Pak RW juga belum ada titik terang dan lain-lain. Sampai menjauh saya buka juga stres katanya dengan adanya kabar Suhalim seperti itu. Dari sana berkembang dari sebagai warga untuk mengajukan warga juga ini. Dan kami yang di jajaran ini di RT, seperti itu juga seperti ini Pak. Sebagai contoh juga kami sendiri dulu dapat informasi pas masih ke sini jajar dengan saya. Aku ki ODP wong aku wong rumah sakit tiap hari ngadepi seperti itu. Berkembang seperti itu terjadi, oh berarti Pak Wawan itu ya rawan ya Pak. Iya, satu-satunya mungkin kalau saya bicara seperti itu, karena kita juga tahu juga sering berhubungan dengan Pak Wawan YouTuber, sering berhubungan dengan masyarakat luar. Ternyata barusan ada yang informasi ternyata warga RT 1 juga ada tiap hari kerjanya Bumen, pulang balik ke Bumen. Setahu kami kemarin, kalau ada seperti itu masuk ke daerah wilayah merah, itu sudah tanda kutip kan, apa yang harus kita lakukan. Nah ini kesempatan seperti ini kami mohon penjelasan dengan yang terkait, yang berkompeten, matur sekali, apa yang harus dilakukan oleh Bu RT, karena Bu RT menjadi ajang pertanyaan dan Bu RT juga nggak bisa jawab. Intinya itu, Bapak-bapak yang hadir semua yang terhormat, kami mohon penjelasannya dan apa yang harus kami lakukan. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak RT. Bu RT. Bu RT. Semua warga yang rawuh hari ini. Jadi yang pertama mungkin ya Pak Wawan dulu gitu. Pak Wawan dulu. Jadi intinya memang kalau kami melihat sebenarnya kami tidak meminta gitu. Artinya kan kalau seperti kita ketahui semua bahwa di RT 1 RW 7 itu intinya juga terpapar karena ada yang tindak dari 2 itu. Terus kemudian kalau Pak Lurah kemarin mengimbau bahwa masyarakat RT sana harus isolasi mandiri, harusnya kami sebagai warga yang di luar RT itu kita wajib bersyukur. Karena apa? Beliaunya dengan rela satu RT itu untuk isolasi mandiri di Pak Lurah dia. Dan karena memang beliau sudah, artinya kesediaan mereka untuk isolasi mandiri itu berarti kami yang di luar ini kita harus berbagi dengan mereka. Makanya kemarin Pak Lurah juga memiliki warga aku mungkin kalau istilahnya untuk apa itu ya, istilahnya keseharian mereka, untuk mereka tidak bisa keluar sama sekali mau belanja maupun seperti itu. Akhirnya ternyata kalau misalnya rezeki ternyata juga ada yang banyak yang berbagi di sana Pak. Terus yang kedua, kemarin mungkin kalau Pak Wawan kemarin mindai untuk kegiatan kunjungan Bapak Bupati itu juga yang pertama memang beliaunya kemarin sudah pantau sama Dr. Andang, dan diklarifikasi di videonya yang kemarin acara kegiatan Pak Bupati itu juga sudah ada di belakangnya kan ada Dr. Andang mengatakan bahwa kalau warga yang di rapid positif itu belum tentu COVID positif Pak. Jadi itu cuma rapid test dulu, karena mau di screening dulu, saya dulu mau di screening misalnya seperti itu. Nah di saat nanti setelah di rapid positif itu kan masih membutuhkan yang namanya di swab Pak, diambil dari yang di tenggorokan itu. Nah baru nanti kalau keluar itu swabnya positif, mereka harus isolasinya harus ke rumah sakit itu dan mau tidak mau harus di rumah sakit.
Tapi kenapa kemarin ya rapid positif itu mereka isolasi mandiri, karena berhubungan dengan rumah sakit yang penuh untuk menampung beliau-beliau itu. Ya, jadi kalau kita lihat, oh ternyata begitu kita Pak Lurah merespon kami dan warga juga setuju isolasi mandiri, kita bersyukur, benar-benar bersyukur sekali untuk puskesmas kami juga. Terus kemudian kemarin waktu Pak Wawan masuk di tempat RT 1 RW 7 itu juga sudah memakai masker, sudah pakai kacamata, walaupun tidak pakai face shield ya, yaitu karena kalau Sarung tangan sih. dia kemudian sudah pakai sarung tangan. Dan memang waktu kejadian itu identik kita pakai juga Pak. Sebenarnya itu cuma gaun untuk apa ya? Ya pelindung. Ya, setelah kita pakai baju ini kita pakai gaun, dan memang gaun-gaun kemarin kan karena terbatas, jadi Pak Bambang juga tidak kebagian, Pak Wan juga tidak kebagian. Dan waktu kunjungan ke dalam pun kita tidak sempat ada wawancara kontak dengan yang hadir, tapi itu tidak. Jadi Pak Bupati cuma melihat sekilas tok untuk lokasi, ya Pak Bambang, ya Pak Lurah, ya cuma lewat tok gang itu tok Pak, gang masuk setapak itu tok, tidak sampai ke rumah-rumah terus ada wawancara, itu tidak ada. Jadi intinya kalau kemarin protapnya, artinya APD yang sudah dipakai Pak Wan dengan Pak Bambang juga, walaupun dengan kami pakai juga sudah istilahnya sudah aman seperti itu, karena kita juga tidak ada bersinggungan kontak ngomong, tidak ada ngemek-ngemek apa barang-barang dari situ. Dan ya artinya kita sudah pakai masker juga seperti itu. Iya, karena pasien-pasien yang mereka kan cuma duduk di depan rumah juga tidak ada kontak tangan, dan mereka pakai masker semua. Di dalam mana ya Pak ya? Rumah kita nggak sama sekali nggak kontak. Saya menambahkan dari Vida, kemarin waktu ke sana memang semua pakai APD. Saya ya pakai sarung tangan, pakai kacamata, pakai ini. Kebetulan Pak Wawan pakai kacamata, itu nggak pakai pelindung depan, tapi pakai kacamata. Waktu kita Bupati masuk pun tidak terlalu jauh. Ibaratnya cuma kita masuk gang, nggak terlalu jauh. Pak Bupati juga nggak menginginkan terlalu masuk ke dalam. Cuma yang kita lewati pun posisi saat seperti ini, siang, panas sekali. Ibarat ada itu virus yang terbang pun mati, tapi kan nggak bisa terbang virusnya ya. Jadi kita cuma sebentar toh, terus kita keluar, baru waktu itu diminta komentarnya itu di luar, itu aja Pak. Jadi waktu itu saya benar-benar ikut di situ sama Pak Lurah juga, sama Bu Ida, sama Pak Wan juga. Jadi insya Allah kalau untuk terpapar menurut saya tidak, karena kita juga tidak komunikasi langsung dengan warga di situ. Kita ke situ pun juga sepatu juga lengkap, tidak nggak nyentuh apa-apa, cuma jalan masuk mentok, nggak jauh kembali lagi, itu aja. Jadi menurut saya kalau mungkin warga terus menganggap Mas Wawan terpapar, menurut saya tidak, karena dokter Adam juga sudah mengatakan nanti juga dari kesehatan. Itu aja tambahan. Saya tambah dulu ya. Jadi terima kasih ini pencerahan. Kami sendiri mungkin sedikit agak tahu ya apa yang disampaikan Pak Bu Ida ini tahu, tapi kembali sebagai contoh mungkin ya toh? Kami baru tahu hari ini Pak. Oh, malah hari ini. Ini perlu kami ceritakan kalau baru tahu hari ini. Jadi perlu kami ceritakan. Itu juga salah satu yang menjadi heboh di sana. Di grup WA RW 1 heboh, Bu. Kebetulan kami mewakili kalau Bu RT karena aku yang laki pas malam kan berarti lapor sana. Saya juga ikut di sana. Kami memahami apa yang di sini, tapi namanya warga jangan sampai nanti berkembang. Contoh yang itu sudah jadi wabah, wabah dalam arti resah sekali masyarakatnya. Sampai benar kemarin sebagai contoh saja dari Pak RT-nya Pak Samet. Pak Samet cuma bilang gitu, Pak di forum kumpulan RW malam yang kapan sana. Di sana sampai Pak RT bilang, Pak itu kan belum positif, masih negatif dan lain-lain. Terus di ruangan itu kan berarti kembali memojokkan Pak Slamet selaku RT-nya. Kenapa dipojokkan? Karena gini, pandangan manusia pada umum warga secara umum bahwa orang yang sudah bertemu dengan seseorang itu kan sudah mengkhawatirkan dan dianggap itu seperti itu. Warga loh Bu yang bicara seperti itu menjadi resah. Setelah itu terjadi sahur manut dalam arti tenang, itu di sana terjadi mengkhawatirkan sekali. Dengan seperti itu sampai rapat yang kemarin malam juga belum ada titik temu dari yang
pertama ditanya katanya ketemu yang dari gua, tapi terserah yang diparani yang dari gua atau apa katanya enggak ke sana. Ini menjadi simpang siur. Terus kembali dari warga sendiri sudah, dari warga sebagian pengurus RW suruh di rumah. Kan kekhawatiran itu wajar karena kondisi di kampung, apalagi dengan titik tolak yang di RW 7. Inilah yang terjadi. Dengan seperti itu berarti kan mereka berpendapat apa beda sama menjauh, mungkin kayak Pak Wawan atau ini tadi yang warga kami yang ngelaju ke Kebumen. Bedanya apa? Saya ini tanya, tolong seperti itu nanti dijawab apa bedanya apa dengan seperti itu. Kan sama kalau saya berpendapat. Apakah kita yakin Bu Halimah itu sudah bersinggungan dengan Jawa? Kita nggak yakin. Tapi itu kan sudah dijudge oleh masyarakat bahwa itu mengkhawatirkan. Sekarang masih resah di sana. Sekalaku RT ini juga bingung Arab ngopong. Jadi mana sekarang juga masih jadi metu. Jadi kemarin malah ke puskesmas atau kemana periksa. Kan disalahkan juga orang warga. Terus dikandani ojo metu. Kenapa sih metu umpamanya seperti berkembang yang mengkhawatirkan sampai tadi stres katanya. Khawatir kan? Jojo kok koyo RW 7. Kalau sudah seperti itu maklumi enggak, Bu? Memaklumi karena warga, karena enggak ketidaktahuan dan kekhawatiran. Karena ini menjadi momok semua warga. Jadi seperti itu. Nah, maksudnya setelah ada seperti itu, kasus contoh seperti ini, ada Pak Wawan contoh yang dikhawatirkan ada langsung ke Kebumen. Apa yang harus dilakukan oleh BRT untuk mengantisipasi tersebut? Juga berkembang dengan adanya seperti itu, kita ikut-ikutan. Kemarin saya dapat informasi Jogo Tonggo yang dari Pak Gubernur ya, itu kami menjabarkan sendiri. Itu kelasnya RW itu, Bu. Itu kita menjabarkan sendiri sampai saya melakukan, saya breakdown ke bawah sampai ke RT. Saya coba, Pak. Di sana saya mengumpulkan sebagian warga. Satu yang saya adalah di ketahanan pangan, terus yang ibu-ibu, lu di pagar sisan mohon Pak, ditutup. Nah, dengan seperti itu sampai saya tawarkan, kuwi nek pagar ditutup konsekuensinya ada yang jaga. Betul apa? Karena yang bapak-bapak sudah jaga di Artomoro, kita 24 orang kita ke sana, berarti kan bapak habis. Berarti si jogo-jogo ibu, betul apa? Sampai ke sana, Pak. Nah, ini pun saya juga nanti minta pencerahan dari Pak Babin. Ini juga ono suara lagi. Di RT saya tutup 2 pintu terbuka, yang lainnya saya tutup mati. Ternyata ada protes dari RT yang lainnya, oh, udah ditutup ya aku kayak diasingkan dan macam-macam. Ini makanya saya mohon nanti apa yang harus kami lakukan untuk itu dan lain-lain. Itu terima kasih, nanti mungkin ada hal lagi perlu di istilahnya ada kasus seperti itu karena kemarin saya juga WA sama beliau untuk karena ada persalinan, ada bayi baru lahir, saya minta untuk ditemani kunjungi itu kan balik besok sama Mama Evi saja, nggak usah sama saya. Tapi kan beliau tidak mengatakan bahwa ada permasalahan seperti itu. Nah, begini Bapak Ibu, kalau sudah dinyatakan katanya kok kontak dengan yang dari Goa, yang asal Pandegluwi, padahal yang dari Pandegluwi itu sudah kita periksa ya Mbak ya, di rapid test. Kebetulan dengan hasilnya beliau negatif, jadi tidak terpapar oleh virus itu. Jadinya saya kira untuk Bu Halim ya aman saja. Untuk yang di Pandegluwi dengan hasil yang negatif kemungkinan akan diulang lagi 10 hari lagi. Dan kalau memang dari warga membuat resah seperti itu, memang sebaiknya kita juga menyadari seperti kalau membuat resah seperti itu warga ya harusnya tetap isolasi mandiri juga untuk menjaga warganya seperti itu karena dengan keresahan itu. Jadi nanti saya akan coba untuk, karena saya kemarin memang belum tahu ya, jadi nanti saya tak coba WA pribadi. Sementara memang harus ya tetap harus isolasi mandiri karena sudah kontak dengan yang itu, walaupun ke Jogja atau ke Kebumen, memang di setiap ada jalannya harus periksa-periksa seperti itu. Biasanya kalau seperti itu datang ke puskesmas nanti diberikan surat keterangan
keterangan perjalanan itu ada sendiri loh, bukan yang protokol mandiri itu ada surat keterangan perjalanan itu. Asal mereka itu dalam kondisi sehat, tidak menimbulkan gejala, ya, otomatis yang misalnya keluar masuk kota itu kan karena berhubungan dengan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, memang harus dengan surat itu Mas dari puskesmas. Itu sudah aman. Kalau mau periksa, mau pergi kemana di SAC sudah diperiksa, masuk lagi sudah diperiksa, ya. Asal tidak menimbulkan gejala itu masih aman, dikatakan aman. Terus tadi pertanyaan saya, bedanya Pak yang katakan ini yang mas keluar ke wilayah merah itu bedanya apa? Kan jadi aman, nggak ada masalah, dan dia harus diisolasi. Kenapa yang ini tidak diisolasi? Umpamanya ya tadi yang kehukuman padahal kan rawan katakan. Ya, itu yang apa yang harus berhubungan dengan pekerjaan ya Pak ya, karena kita nggak bisa. Loh, nun saya antara pekerjaan dengan tidak bekerja hubungannya kan di penyakitnya bukan di pekerjaannya. Apa yang harus dilakukan? Kan sama, prosesnya sama itu. Terus yang harus di karantina 2 minggu itu siapa? Negatif walaupun itu masih rapid ya. Dan mungkin dan lain-lain lah. Yang harus dikarantina itu siapa? Yang seperti yang kami menjaga keluarga nanti kena. Ya, yang dikarantina itu seperti yang datang pergi, misalnya datang ya, dari Jakarta atau dari daerah merah. Nah, daerah merah nun sewu, ini kan daerah merah katanya Kebumen, berarti ya masuk ke Projo. Tiap hari Pak itu kerja. Makanya itu kan kalau bicara merah bedanya Jakarta dengan Kebumen apa? Gini Pak, kalau daerah merah dan Jakarta dia kan udah berlama di sana Pak. Dia pulang mungkin karena dari presiden kan berarti mudik berarti harus berani karantina. Nah, karantina kurang lebih 14 hari. Nah, kalau menandakan badan nggak sehat atau ada yang tanda-tanda dengan COVID-19 mungkin baru ke puskesmas. Kalau enggak isolasi mandiri di rumah. Nah, kalau mungkin dari Kebumen ini karena dia bekerja di sana Pak. Kalau dia suruh isolasi di sini kerja, bagaimana yang mau ngasih nafkah keluarganya? Nomor satu. Yang kedua, tindakan warga yang penting jangan bersentuhan dulu sama jangan bersentuhan sama ini yang dari yang kerja keluar daerah itu. Yang penting dia juga dikasih tahu Mas, kalau pulang ya jangan nggak usah kemana-mana, kalau kerja pulang di rumah nggak usah keluar dulu gitu aja. Yang penting kan kita nggak bersinggungan. Penjelasan keluarga gitu ya. Nah, gimana dari kesehatan mungkin tambahan ya Pak ya, itu istilahnya isolasi mandiri karena dia lagi ya Pak. Begitu dia pulang sampai rumah, dia sebelum masuk rumah kan dia harus cuci tangan dulu ya, yang bersangkutan itu masalah tadi agar di rumah itu tidak tidak terpapar virus yang virus ya. Ini kan kebetulan nggak ada virusnya ya, dia cuma itu aja. Sebelum masuk rumah dia nggak boleh pegang apapun dulu sebelum cuci tangan. Apa yang dia pakai itu harus dijemur di luar. Di luar untuk mematikan virus yang ada. Setelah itu dia mandi Pak. Setelah mandi dia baru bisa ketemu sama keluarga. Setelah sampai rumah dia pun nggak boleh keluar rumah saya. Dia keluar rumahnya besok lagi setelah dia mau kerja lagi. Namanya isolasi mandiri karena dia kurang lagi. Yang katanya stay at home itu yang itu ya. Dia katakan kan saya sekarang lagi balak-balaknya Bu. Orang dari pintu, terus setiap orang yang keluar dari pintu harus pakai masker. Ya, makanya dari pengertian pakai masker, si A hanya keluar sampai pasar, sampai yang ini keluar sampai ke Kebumen, berarti pelakuannya sama. Ya yang penting kan itu Pak ya, kalau ke pasar kan dia masih di rumah masih ngobrol sama tetangganya gitu. Tapi kalau dari Kebumen itu kan dia harusnya langsung di rumah saja, nggak boleh keluar. Nah itu yang susah ya Bu ya. Itu yang susah untuk membedakan tadi. Itu kan rutin. Nah, sing kos-kosan gimana sudah? Ini juga dia masih beban karena harus ada pengawasan, pengertian dawasi. Lah pengertian dawasi itu ya wongnya kon kepiye, berarti nggak boleh kemana-mana. Waktu masih awal-awal ada pemudik-pemudik ataupun yang orang dari luar ya, apalagi luar negeri, waktu itu memang kami dari Pak Camat, Pak Lurah, terus Pak Dukun itu juga menganjurkan waktu itu masih awal-awal saya sama Pak Ali itu masih itu ada yang datang, tapi benar kunjungan, tapi berkembangnya karena semakin banyak kami pun juga harus membagi waktu Pak antara semua juga adalah ada tambah-tambah. Kami akhirnya kan cuma kontak mungkin dengan BA dan yang dari Thailand itu memang terus terang kemarin waktu kami mau usulkan tapi itu menunggu dulu karena kan mereka belum tahu kontaknya dari daerah Thailand seperti itu. Terus kami sudah sampaikan ke Mbak Wati ya, Mbak Wati itu bahwa isolasi mandiri itu dalam arti kalau 14 hari ya tetap
harus diam di rumah gitu loh. Bukan terus dia setelah 14 hari dia boleh keluar seperti itu, tidak boleh. Saya sudah beanan kok dengan beliaunya kok. Berarti setelah 14 hari tetap di rumah? Tetap di rumah. Sampai kapan? Tetap di rumah semua, Pak. Iya. Dalam arti ini takutnya kan gini, kok tetap di rumah? Berarti katanya nggak boleh keluar, Bu. Nah, kalau saya mau beli apa? Oh ya boleh, sebatas kita belanja di warung tuh laki itu boleh. Dan prinsipnya kalau seperti Pak Lurah, mungkin Pak Babinsa dan mungkin Pak Wawan yang memang banyak kegiatan kita keluar untuk memang selain pekerjaan juga mungkin memberikan pesan ke orang ya, artinya pesan positif. Dan kami pun juga kalau untuk perasaan was-was itu mesti kami ada, Pak. Dan kami pun selalu melaksanakan tugas itu setelah kami mungkin tadi ukur suhu atau mungkin kemana, kami benar sudah mandi bersih ya, Mbak, mandi bersih. Nanti kita pulang itu sudah dalam keadaan kita sudah mandi bersih, Pak. Walaupun nanti kami sore juga mandi lagi, seperti itu karena kami juga membawa virus juga ya dari. Benar kami pun juga kadang juga ini tidak kami laksanakan, ini tugas kami. Karena kami yang memang kami dengan Pak Bambang, Pak Dandi, Pak Lurah itu memang kami juga untuk warga, dan warga itu anggap itu keluarga kita juga seperti itu. Satu itu. Terus kemudian yang tadi untuk yang karena beliaunya sudah merespon bahwa saya harus isolasi mandiri, berarti otomatis beliaunya tetap tidak kontak. Karena mereka kan sudah, ya saya berarti isolasi mandiri, berarti tidak ada orang mengatakan ini jadi apa tidak seperti itu. Beliaunya berkontak. Dan yang dari Pandeglang itu kan kami rapid pertama dari saya bisa dinapas lega karena hasilnya negatif. Ini kita menunggu kami mudah-mudahan negatif lagi. Karena kalau nantinya positif, kita tracingnya juga harus mencari orang yang habis ketemu dengan beliaunya itu. Jadi kita dulu mudah-mudahan yang Pandeglang kan di daerah juga yang padat penduduk. Jadi kita ya berharap-harap karena hari ini tadi juga rapid test juga hasil hari ini hasilnya negatif semua. Yang ulang. Ya namanya masyarakat resah itu kan susah Bu, Pak, penting enggak usah dingin. Oke. Saya menambahkan sedikit terkait tadi pemberitaan. Ini sebagai contoh saya sendiri ya. Saya di sini mungkin karena juga mobilitas setiap hari seperti ini. Saya juga kebetulan di RSU Cikawardaya di IGD-nya Pak dulu. Ya kan, ya warga sekitar rumah saya pun beranggapan ya seperti DP dan sebagainya, apalagi sekarang baru kondisinya seperti ini. Saya juga kadang sering kunjungan ke RW7 dan sebagainya, mungkin bertatap atau mungkin ya walaupun masih jarak dengan foto-foto ke RW7 seperti contoh saya tadi dari ketua RT RW7 datang ke posko semuanya tadi. Nah dengan seperti itu sebenarnya saya sudah mengawal dari dulu semenjak ini pemerintah menghimbau untuk distancing dan sebagainya. Saya sudah dimulai karena saya sudah komit dengan istri saya tadi yang Bapak Bambang sampaikan. Saya pulang ke rumah itu saya nyopotnya juga semua sepatu sampai HP semua taruh di luar, saya semprot pakai disinfektan semuanya. Sebelum masuk rumah juga cuci tangan sampai saya, kecuali kalau istri saya pun nggak di rumah ya. Kalau istri saya nggak di rumah, saya buka kunci handle-nya pun sudah itu saya semprot lagi. Saya lepas semua bajunya, langsung saya cuci, saya mandi. Walaupun tengah malam saya pulang dari sini jam 2, jam 3 langsung keramas Pak. Itu yang tiap hari saya lakukan. Jadi ya ini bisa dijadikan mungkin pelajaran bahwa memang sesuatu itu yang karena sekarang masih gencar-gencarnya melaksanakan pola hidup sehat. Nah itu karena sebagai juga pembanding mungkin yang tadi Wirawiri Kebumen Purworejo, saya walaupun masih satu kabupaten, saya juga berarti kan wirawiri sama aja. Tapi zona yang katakan sini merah, tidak ada saya yang belum ada yang terkena itu. Terus yang selanjutnya mungkin kalau ada warga yang bekerja di luar dan pulangnya itu mungkin seminggu atau 2 minggu sekali atau mungkin bahkan sebulan, kalau bisa ini mudah-mudahan sih nggak ada, itu mending mereka suruh kos saja di sana, pulangnya ya sebulan sekali atau mungkin lebih nggak apa-apa ya. Kalau dengan alasan memang kangen ya semuanya memang harus ditahan seperti itu.
yang penting pekerjaan tetap jalan, yang rumah juga masih kopen dalam artian materi ya mungkin kalau kasih sayang mungkin jelas ya berkurang karena yuk tidak bisa nyanding dan sebagainya. Itu seperti itu. Kalau ada pertanyaan dan seminggu pisan mulai terus gimana, nah, itu solusinya seperti itu. Oke. Karena kalau konsekuensinya kalau dia seminggu sekali kesini atau 2 minggu sekali memang harus isolasi itu. Dia milih isolasi atau milih kerja? Kalau milih kerja ya penting di sana aja. Penyakit mungkin salah satunya sumbernya dari virus mungkin gitu Pak. Ada ya perkataan itu sumbernya dari pikiran gitu. Contoh panik terlalu berlebih, ketakutan terlalu berlebih, malah imunnya rakaruan kacau. Malah tadi penyakit yang lain malah tumbuh, dilelah coronanya melebu bersatu kayak Power Ranger. Lucu. Intinya kita ikhtiar, gitu. Ikhtiar wajib, tapi serahkan yang di atas. Jangan terlalu panik berlebih, malah nanti hasilnya malah nggak karuan. Malah yang penting semua prosedur itu kayak gini, cuci tangan, ada pakaian kira-kira ditaruh dulu di luar, dijemur dan lain sebagainya itu dilaksanakan. Udah gitu aja. Gitu. Terima kasih sangat banyak kepada Bapak Lurah, Bapak semua dari Dinas Kesehatan yang pada siang hari ini menyempatkan biar rawuh di sini. Terus terang kami terima kasih sekali. Ini ada pencerahan ya, terus terang kami jadi bisa seperti itu. Jadi kita ya benar selama ini kita was-was apa yang disampaikan dari warga juga. Selama ini kan sering WA saya ini gimana, saya sampai bingung mau menjawab ini harusnya gimana dan lain-lain. Nah, untuk kedatangan dari bapak-bapak dan ibu dari dinas ini untuk nanti mungkin ada pencerahan kita nanti bisa disampaikan kepada warga nggih bahwa masalah Covid Corona ini ya benar seperti itu, kita tetap waspada tapi tetap jaga kesehatan nggih, jaga kesehatan seperti apa yang disampaikan tadi yaitu cuci tangan dan lain-lain. Itu saja pada disampaikan. Saya terima kasih sekali atas kunjungan Bapak dan Ibu semua pada siang hari ini. Nggih, saya ucapkan itu saja. Maaf saya puasa nih.